Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ayuhat tullab, barakallahu fi hayatikum wa ayyuhal musyahidun al-kiram. Kita bertemu kembali dalam pembacaan kitab Mabadi Awwaliyah karya Abdul Hamid Hakim. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca tentang mabhas al-khamis, yaitu tentang nasakh. Salah satu bab yang termasuk paling penting di dalam kajian usul fikih. Sebab dari bab nasakh ini kita akan mengetahui begitu besar rahmatan lil alaminnya tentang ajaran Islam. Jadi syariat Islam itu disyariatkan dengan tadarruj fit tasyri'. Ada tahapan-tahapan pensyariatan hukum Islam. Contoh yang sangat kentara adalah ketika bagaimana Allah mengharamkan minuman keras atau khamar. Pengharaman khamr tidak langsung sekaligus, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, bahwa khamr itu adalah haram, tapi ada tahapan-tahapan. Sehingga karena apa? Perlu ada tahapan. Karena budaya minum khamr waktu turunnya Al-Quran, waktu diutusnya Nabi Muhammad itu sangat banyak. Bahkan beberapa sahabat Nabi sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam pun masih ada yang minum khamr. Demikian juga ketika pengharaman riba atau bunga, itu juga ada tahapan-tahapannya. Contoh lagi yaitu tentang ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bahwa dalam ayat ini amalan seorang muslim, baik amalan zahir yang dilakukan oleh tangan, kaki, maupun yang diucapkan lisan kita, atau yang diniatkan oleh hati seseorang, itu semuanya dihisab oleh Allah. Nah, ketika ayat ini turun, banyak sahabat yang protes kepada Nabi. Mana mungkin wahai Rasul, kami bisa menahan bahasa hati kami atau niat kami untuk berbuat yang tidak baik. Sangat memberatkan bagi kami bila niat atau bahasa kalbu itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga sempat bersuara keras, apakah kamu ingin seperti Bani Israel? Sami'tum wa asaitum, kamu dengar ayat Al-Quran kemudian kamu mengingkarinya? Tidak, tetapi itu sangat memberatkan bagi kami wahai Rasulullah. Sehingga ayat itu dinasakh dengan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa ala wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani hambanya di atas kemampuannya. Baik, kita akan baca tentang nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebelumnya marilah kita kirimkan hadiah surah Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanil mursalin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa a'immatil mujtahidin wa ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, khususan ila Syekh Abdul Hamid Hakim, nafa'anallahu bi'ulumihi fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف
Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima, fin naskhi, dalam bab nasakh. Wahwa, adapun nasakh, lughatan secara bahasa itu bermakna al-izalah, yaitu menghilangkan. Jadi kita punya kosakata al-muzil, itu artinya tip-ek, karena dia fungsinya adalah rafa'a, menghapus. Al-izalah, menghapus, penghapusan. Yuqalu, dikatakan nasakhatis syamsu adh-dhilla, nasakhat, telah menghilangkan, telah menghapus, asyamsu, matahari, adh-dhilla, kegelapan malam. Ai idza azalathu, ketika matahari itu menghilangkan atau menghapus, wa rafa'athu, dan mengangkat kegelapan malam, bimbisatiha, dengan terbitnya sinar matahari. Wakila, dan dikatakan pula, maknahu, arti daripada nasakh, an-naqlu, memindahkan, menukil, min qaulihim, dari ucapan mereka, nasakhtu ma fi hadzal kitabi, ai idza naqaltu, ketika saya menukil atau mengambil ibarat sesuatu, sesuatu fihi, di dalam kitab, ila akhir, pada tulisan yang lain. Jadi secara bahasa kita punya dua arti al-nasakh, yaitu izalah atau an-naql, menghapus, menghilangkan atau menukil. Wasyar'an, sedangkan menurut istilah syar'i, an-naskhu huwa raf'u hukmin syar'iyyin, raf'u hukmin syar'iyyin, menghapus hukum syariat, bidalilin syar'iyyin, menghapusnya dengan dalil syar'i pula, mutaakhirin, yang datangnya belakangan, yang datangnya lebih akhir. Jadi yang dihapus adalah hukum syariat, menghapusnya pula tentu dengan dalil syar'i pula. Wa yang qasimu, dan terbagi, an-naskhu, apa itu nasakh, inda ba'dihim, menurut sebagian ulama, ila aqsamin, pada beberapa bagian. Yang pertama, naskhur rasmi wa baqaul hukmi, menghapus tulisan, menghapus teks dalil, wa baqaul hukmi, hukumnya tetapi tetap tidak dihapus. Yang dihapus hanya bacaannya, tulisannya, teks dalilnya sudah tidak ada lagi. Tidak bisa, kalau dalam Quran tidak ada lagi dalam 30 juz itu, ataupun kalau di hadis sudah tidak ada lagi dalam musannafat hadis. Nahwu asy-syaikhi wasy-syaikhati, seperti orang yang sudah besar, orang yang sudah nikah, baik itu laki-laki maupun perempuan, idza zanaya, jika mereka itu berzina, farjumuha albattah, maka hukumannya adalah rajam, maka rajamlah mereka berdua. Artinya orang yang sudah berkeluarga, baik itu suami maupun istri, kemudian dia berselingkuh dengan pasangan yang lain tanpa akad nikah yang sah, maka hukumannya secara syariat Islam adalah rajam. Rajam itu dilempari batu kecil sampai meninggal. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, fa inna qad qara'naha, maka sesungguhnya kami pernah membaca ayat ini di dalam Al-Quran. Rawahu Syafi'i wa ghairuhu, menurut riwayat Imam Syafi'i dan lainnya. Ini dulu pernah di dalam Al-Quran, bukan diriwayatkan, diturunkan dalam ayat Al-Quran tentang status hukuman orang suami istri yang berzina dengan pasangan yang lain.
Waqad rajama sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah merajam al-muhsanaini, dua orang laki-laki perempuan yang berzina dengan pasangan yang lain. Wahuma al-muradu bisyaikhi wasyaikhati, yaitu orang yang sudah dewasa, yang sudah pernah menikah dan dia berzina. Yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi, hukumnya dihapus, hukumnya diangkat, dihilangkan, tetapi teks dalilnya masih ada, tidak dihapus. Wa baqaur rasmi, tulisannya masih ada. Qala ta'ala, contohnya, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang ditinggal mati, istri yang tinggal mati oleh suaminya, wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghaira ikhraj. Apa status iddahnya? Berapa lama iddahnya? Iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah mata'an ilal khawli, 1 tahun iddahnya. Jadi ketika suaminya meninggal di bulan Januari tahun ini, tahun depan Januari baru bisa menikah dengan orang lain. Ini ayat yang lama di surat Al-Baqarah. Kemudian ayat ini dinasakh dengan ayat berikutnya, yaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Ayat yang kedua ini menghapus status hukum ayat sebelumnya dengan ketentuan iddahnya orang istri yang ditinggal mati suami adalah arba'ata ashhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Tidak lagi 1 tahun. Jadi ayat itu masih ada, ayat yang pertama yang menyatakan status iddahnya adalah 1 tahun, perempuan yang ditinggal mati suaminya, tetapi hukumnya dinasakh dengan ayat yang kedua. Yang ketiga, wa naskhul amrayni ma'an, dua-duanya dihapus, tulisannya dihapus, teksnya dihapus, hukum pula dihapus. Kahadithi Muslim an Aisyata, seperti hadisnya Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzil, ada ayat yang diturunkan dahulu, asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 hisapan bayi itu menjadikan sebab rodoah, haram untuk termasuk yang menyebabkan nasab. Jadi misalnya ketika seseorang itu menitipkan bayinya kepada perempuan lain, pada ayat yang pertama, dalil yang pertama, hitungannya adalah 10 kali hisapan. Itu dia menjadi anak rodoah atau saudara rodoah sepersusuan. Fanusikhna, ini dinasakh dengan bi khamsin ma'lumatin yuharrimna, jumlahnya tidak lagi 10 hisapan tetapi cukup dengan 5 hisapan, maka status rodoahnya sudah melekat, baik dia anak susuan atau saudara sepersusuan. Dan ayat yang pertama ini sudah dihapus, hukum pula dihapus. Yang keempat, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab, boleh menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, sebagaimana contohnya yang nomor 2 tadi tentang iddatul wafat, iddahnya perempuan yang ditinggal mati suami. Wa naskhus sunnati bil kitab, dan boleh pula menasakh hadis atau sunnah dengan Al-Quran. Contohnya kastiqbali baitil maqdisi, seperti menghadap Baitul Maqdis ketika sholat,
as-sabiti yang tetap bis sunnatil fi'liyah, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahihaini, pada hadis riwayat sahihani Bukhari Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fis salati, menghadap Baitul Maqdis, istiqbal Baitul Maqdis di dalam salat, sittata asyara syahrun, 16 bulan. Jadi sebelum nusikha biqaulihi ta'ala, hadis ini, hadis fi'liyah Nabi ini dinasakh dengan ayat suci Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah syatral masjidil haram. Jadi setelah ayat ini turun, hadis fi'liyah Nabi ini hukumnya, dan karena ini sini bukan hadis qauli, ini adalah fi'li, jadi tidak ada teksnya di dalam hadis Nabi. Menghadap kiblatnya ketika sholat tidak lagi ke Baitul Maqdis, tetapi dirubah ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Yang keenam, wa yajuzu nashus sunnati bis sunnah. Nasah juga terjadi dan boleh menasah hadis dengan hadis, seperti ke hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Jadi dulu ketika awal-awal Islam, ziarah kubur itu diharamkan, ditakutkan adanya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke syirikan. Karena keimanan dan keyakinan para sahabat itu belum mantap di awal datangnya Islam, maka ziarah kubur dilarang oleh Nabi. Tetapi ketika sudah sangat mantap, sangat kuat keyakinan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur diperbolehkan dan disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah ke kubur orang tuamu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat, ya juzu nashul kitabi bis sunnah, boleh menasah ayat Al-Quran bis sunnati dengan hadis Rasul. Nah, ini ada perdebatan di antara kalangan para ulama, bolehkah menasah Al-Quran, ayat Al-Quran dengan hadis Rasul? Menurut Imam Syafi'i nggak boleh, karena berpendapat berdalil dengan qauli ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, bahwa ayat atau dalil yang menasah itu harus lebih kuat daripada yang dinasah. Kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu lebih utama, lebih kuat, lebih baik daripada hadis. Maka Imam Syafi'i berpandangan la yajuz nashul kitab bis sunnah. Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh menasah ayat Al-Quran dengan sunnah Rasul. Tetapi sebagian besar ulama memperbolehkan nashul kitab bis sunnah, seperti qaulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yaitu terkait tentang ayat yang menerangkan tentang wasiat kepada orang tua, kepada kerabat. Ini dinasakh dengan ayat dengan hadis Nabi, la wasiyata liwarisin, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Demikian pembacaan kita terhadap kitab Mabadi Awaliyah yang terkait dengan pembahasan an-nasakh. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anakku semua dan bagi para pendengar dan ayyuhal musyahidun. Nafa'anallahu bi hadzal kitab wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.